Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Fadil dengan NIM 21G10068 dari Prodi Akuntansi kelas 1.2. Di sini saya akan membahas tentang silsilah keluarga saya dan saya akan menjawab pertanyaan studi kasus. Saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga saya terlebih dahulu. Ini adalah silsilah keluarga saya. Saya mempunyai 2 orang tua. Di sini, saya akan membahas silsilah mulai dari ayah terlebih dahulu. Ayah saya terlahir dari keluarga Jawa. Ayah saya memiliki 2 orang tua, yang saya sebut kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya juga berasal dari keluarga Jawa, yang dimana kakek saya berasal dari kota Kediri, Jawa Timur. Orang tua dari ayah saya, atau yang saya sebut dengan kakek buyut dan nenek buyut saya juga berasal dari Kediri. Dan nenek saya yang berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Orang tua dari ibu ayah saya atau yang saya sebut dengan kakek buyut dan nenek buyut saya juga berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Dan untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang silsilah dari keluarga ibu saya. Di sini ibu saya lahir di Provinsi DKI Jakarta. Ibu saya memiliki 2 orang tua yang saya sebut kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya berasal dari Jakarta. Orang tua dari ayah dan ibu saya atau yang saya sebut kakek buyut dan nenek buyut semuanya berasal dari Jakarta. Untuk pertanyaan studi kasus, pertanyaan pertama, makna martabat kemanusiaan dalam agama atau kepercayaan masing-masing. Dalam agama saya, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ditanamkan dalam benak manusia itu moral, emosional, dan perasaan. Mereka yang merasakan kedudukan roh, hati, dan perasaan lebih berperan dalam mewujudkan makna kemanusiaan yang sistem dan nilai-nilai luhurnya bersumber dari Islam. Islam melindungi kemanusiaan melalui penegakan hukum syariat yang salah satu tujuan utamanya adalah menjaga hak-hak individu, mengaturnya dan mengangkat martabatnya dalam koridor sistem Al-Quran. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya melalui sholat, ibadah, dan doa, semakin terangkat pula martabat kemanusiaannya. Al-Quran menghidupkan makna kemanusiaan yang luhur dan memantapkan martabat manusia, sebagaimana pula melindungi perasaan batin manusia daripada penyimpangan dari tujuannya, membentenginya dari konflik yang terpendam yang bertentangan dengan kesucian ikatan kemanusiaan, menjadikannya mampu melihat kebenaran, mengenal petunjuk, bertakim kepada akal sehat, dan menyeru kepada keadilan. Pertanyaan yang kedua adalah tentang kasus mahasiswa yang melakukan perbuatan di luar nikah. A. Bantuan apa yang diberikan kepada 2 insan mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini? Mungkin yang bisa diberikan kepada kedua insan tersebut adalah bantuan moral, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ke depannya. Memberi bantuan sandang, pangan, papan untuk kedua insan, memberi semangat dan dukungan dari keempat orang tua mereka, membantu membicarakannya kepada keempat orang tua mereka agar mendapatkan jalan tengahnya. Untuk B, pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi ini yang berhubungan dengan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya. Alangkah baiknya kita itu menghindari zina, karena akan merugikan kita sendiri. Dalam agama Islam, anak yang lahir di luar nikah itu akan terputus nasabnya, tidak mewarisi dan diwarisi kedua orang tuanya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mentafakurkan ciptaannya. Tafakur adalah memikirkan atau mempertimbangkan. Tafakur harus dilakukan sesuai dengan kapasitas akal yang terbatas. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa disentuh panca indera. Karenanya, Rasulullah melarang menafakuri wujud dan bentuk Allah. Sabdanya, berpikirlah kamu akan cipta-ciptaan Allah dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat At-Tabarani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.